Dalam menerapkan hukum Taurat, mereka berfokus pada gagasan memberi surat cerai saja apabila ingin bercerai. Mereka menyimpulkan bahwa perceraian diperbolehkan selama surat cerai diberikan. Shalom, sahabat setia yang dikasihi oleh Tuhan. Senang sekali kita dapat berjumpa kembali di dalam acara Renungan Sahabat Setia. Pada hari ini kita tiba pada episode yang ke-21 di dalam serial pembahasan kitab Matius dengan tema Pengkhianatan Perceraian. Kita akan membaca firman Tuhan dari Matius pasal 5 ayat 30 hingga ayat yang ke-31. Saya bacakan untuk kita semuanya. Telah difirmankan juga, siapa yang menceraikan istrinya harus memberi surat cerai kepadanya. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang menceraikan istrinya kecuali karena zina, ia menjadikan istrinya berzina. Dan siapa yang kawin dengan perempuan yang diceraikan, ia berbuat zina. Sampai demikian jauh pembacaan dari firman Tuhan, Matius 5, 31 ayat 32. Sahabat setia yang dikasihi oleh Tuhan, kita hidup di zaman orang-orang dapat bercerai dengan mudah. Banyak negara memiliki undang-undang yang mengesahkan perceraian. Dalam beberapa kasus, yang diperlukan hanya satu orang yang memutuskan untuk bercerai dan pasangan mereka tidak dapat berbuat apa-apa untuk mencegahnya. Apa yang Allah pikirkan tentang perceraian? Apa pandangannya tentang perceraian dalam Perjanjian Lama? Apa yang Allah pikirkan sekarang? Dalam khotbahnya di atas bukit, Yesus membahas masalah perceraian saat dia mengajar para muridnya tentang kebenaran dari kerajaan surga, di mana dia menggambarkan efek dari perceraian seorang pasangan. Dalam perenungan ini, pengkhianatan perceraian, kita akan menggunakan Matius pasal 5 ayat 31 sampai 32 sebagai teks kita. Untuk mau memahami komentar Yesus dalam konteksnya, mari kita pertama-tama tentukan apa interpretasi tradisional siapa yang menceraikan istrinya harus memberi surat cerai kepadanya. Matius 5 ayat 31. Ini adalah interpretasi ataupun penafsiran tradisional dari Ulangan 24 ayat 1 hingga ayat yang keempat. Diturunkan secara lisan turun-temurun kepada bangsa Israel pada saat itu. Dalam menerapkan hukum Taurat, mereka berfokus pada gagasan memberi surat cerai saja apabila ingin bercerai. Mereka menyimpulkan bahwa perceraian diperbolehkan selama surat cerai diberikan. Apakah sebenarnya yang dituliskan hukum Taurat? Mari baca Ulangan 24 ayat 1 hingga 4 dengan cermat. Apabila seseorang mengambil seorang perempuan dan menjadi suaminya, dan jika kemudian ia tidak menyukai lagi perempuan itu, sebab didapatinya yang tidak senonoh padanya, lalu ia menulis surat cerai dan menyerahkannya ke tangan perempuan itu, sesudah itu menyuruh dia pergi dari rumahnya. Dan jika perempuan itu keluar dari rumahnya dan pergi dari sana, lalu menjadi istri orang lain, dan jika laki-laki yang kemudian ini tidak cinta lagi kepadanya, lalu menulis surat cerai dan menyerahkannya ke tangan perempuan itu, serta menyuruh dia pergi dari rumahnya, atau jika laki-laki yang kemudian mengambil dia menjadi istrinya itu mati, maka suaminya yang pertama yang telah menyuruh dia pergi itu tidak boleh mengambil dia kembali menjadi istrinya setelah perempuan itu dicemari, sebab hal itu adalah kekejian di hadapan Tuhan. Janganlah engkau mendatangkan dosa atas negeri yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu menjadi milik pusakamu.
Ayat 1-3 secara sederhana menjelaskan situasi tertentu, yakni yang pertama, ketika seorang laki-laki tidak senang dengan istrinya dan memberinya surat cerai dan mengirimnya keluar rumah. Yang kedua, ketika dia telah pergi dan menjadi istri laki-laki lain. Yang ketiga, jika suami keduanya membencinya dan memberinya surat perceraian dan mengirimnya keluar dari rumahnya, atau jika suami keduanya meninggal dunia. Dalam ayat 4, Musa sebenarnya memerintahkan apa yang tidak boleh, yakni mantan suaminya yang menceraikannya tidak boleh membawa dia kembali menjadi istrinya setelah dia dicemari, karena itu adalah kekejian bagi Tuhan. Yang kedua, bagian ini hanya melarang seorang pria untuk menikahi lagi istrinya setelah dia menikah dengan pria yang lain. Firman-Nya, jika seseorang menceraikan istrinya, lalu perempuan itu pergi daripadanya dan menjadi istri orang lain, akan kembalikah laki-laki yang pertama kepada perempuan itu? Yeremia 3 ayat 1. Perhatikan juga pemahaman Paulus tentang hukum ini. Apakah kamu tidak tahu, saudara-saudara, sebab aku berbicara kepada mereka yang mengetahui hukum, bahwa hukum berkuasa atas seseorang selama orang itu hidup. Sebab seorang istri terikat oleh hukum kepada suaminya selama suaminya itu hidup. Akan tetapi apabila suaminya itu mati, bebaslah ia dari hukum yang mengikatnya kepada suaminya itu. Jadi selama suaminya hidup, ia dianggap berzina kalau ia menjadi istri laki-laki lain. Tetapi jika suaminya telah mati, ia bebas dari hukum, sehingga ia bukanlah berzina kalau ia menjadi istri laki-laki lain. Roma 7 ayat 1-3. Seorang perempuan terikat oleh hukum kepada suaminya selama ia hidup. Jika dia menikah lagi saat suami pertamanya masih hidup, menyiratkan surat cerai diberikan, dia menjadi seorang pezina, yaitu tercemar. Jadi para ahli Taurat dan orang Farisi telah menafsirkan hukum Taurat untuk mengizinkan perceraian asalkan surat cerai diberikan kepada istri. Kita mencoba menunjukkan bahwa bukan itu masalahnya. Apa yang Yesus katakan? Kedua, interpretasi dan aplikasi Yesus. Setiap orang yang menceraikan istrinya kecuali karena zina, ia menjadikan istrinya berzina. Matius 5 ayat 32a. Satu-satunya alasan yang dapat diterima untuk menceraikan seorang istri adalah zina. Jika tidak, menceraikan istri menyebabkan dia melakukan perzinahan. Bagaimana? Dengan menempatkannya pada posisi sehingga dia cenderung menikah lagi, yang menyebabkan dia menjadi seorang pezina. Inilah yang dinyatakan hukum Taurat dalam Ulangan 24 ayat 4 dan Yeremia 3 ayat 1. Itulah mengapa suami pertama tidak bisa menerima mantan istrinya kembali, bahkan jika suami keduanya telah meninggal, karena mantan istrinya telah tercemar. Yesus hanya menjelaskan apa yang dinyatakan oleh hukum itu sendiri tentang menceraikan seorang perempuan untuk alasan apapun selain zina akan menyebabkan dia tercemar ketika dia menikah lagi. Studi hukum Taurat yang cermat tentang perceraian mengungkapkan bahwa ajaran Yesus benar-benar selaras dengan hukum Taurat. Tetapi interpretasi dan penerapan tradisional dari hukum Taurat telah meleset dari sasaran dengan menempatkan penekanan pada pemberian surat cerai. Dan siapa yang kawin dengan perempuan yang diceraikan, ia berbuat zina. Matius 5 ayat 32b. Yesus melanjutkan dengan mengatakan bahwa siapa yang menikah dengan orang yang telah bercerai juga melakukan perzinahan. Yesus tidak menggunakan kata sandang untuk merujuk pada kata diceraikan. Oleh karena itu, dia nampaknya merujuk pada setiap orang yang diceraikan atau disingkirkan. Dengan kata lain, seseorang disingkirkan karena alasan selain perzinahan akan menikah kembali, karena hal itu akan menyebabkan mereka melakukan perzinahan, atau untuk istilah perjanjian lama, menjadi najis. Juga tidak bisa seseorang disingkirkan karena alasan perzinahan menikah kembali. Untuk orang seperti itu adalah pezina. Dengan demikian adalah tercemar dan akan menyebabkan siapa saja yang menikahi orang itu untuk melakukan perzinahan. Kesimpulannya,
Yesus kemudian mengajar lebih banyak tentang subjek perceraian dan menikah kembali. Nanti kita akan bahas di dalam Matius 19 ayat 3 sampai 12. Mendefinisikan siapa yang berhak menceraikan pasangannya dan menikah lagi. Itu tentu akan kita bahas pada episode-episode selanjutnya. Menunjukkan bahwa beberapa orang mungkin perlu menjadikan diri mereka sebagai orang kasim atau orang sida-sida demi kerajaan surga. Tetapi dalam teks kita Matius 5 ayat 31 sampai 32, Yesus mengungkapkan pengkhianatan perceraian. Seorang laki-laki yang menceraikan istrinya untuk alasan apapun selain zina menyebabkan dia melakukan perzinahan dengan menempatkan dia di dalam situasi sehingga dia cenderung untuk menikah lagi dan menjadi najis, yaitu menjadi seorang pezina. Siapapun yang menikahi perempuan yang diceraikan melakukan perzinahan. Dampak berbahaya dari perceraian terlihat dalam menciptakan situasi di mana perzinahan dilakukan. Mungkin kita bisa lebih memahami mengapa Tuhan membenci perceraian. Dan inilah yang kedua yang kamu lakukan. Kamu menutupi mezbah Tuhan dengan air mata, dengan tangisan dan rintihan. Oleh karena ia tidak lagi berpaling kepada persembahan dan tidak berkenan menerimanya dari tanganmu. Dan kamu bertanya, oleh karena apa? Oleh karena Tuhan telah menjadi saksi antara engkau dan istri masa mudamu yang kepadanya engkau telah tidak setia. Padahal dialah teman sekutumu dan istri seperjanjianmu. Bukankah Allah yang esa menjadikan mereka daging dan roh? Dan apakah yang dikehendaki kesatuan itu? Keturunan ilahi. Jadi jagalah dirimu dan janganlah orang tidak setia terhadap istri dari masa mudanya, sebab aku membenci perceraian. Firman Tuhan. Allah Israel juga orang yang menutupi pakaiannya dengan kekerasan. Firman Tuhan semesta alam. Maka jagalah dirimu dan janganlah berkhianat. Maleakhi 2 ayat 13 hingga ayatnya yang ke-16. Saat kita menyingkirkan pasangan kita memperlakukan mereka dengan licik. Saat kita menceraikan pasangan kita menutupi pakaian kita dengan kekerasan. Menjadikan perceraian sah tidak mengubah fakta-fakta masalah yang begitu banyak di balik perceraian. Yang disingkirkan tetap menjadi najis atau berzina jika mereka menikah kembali. Siapapun yang menikah dengan orang yang disingkirkan tetap melakukan perzinahan. Ini adalah tindakan berbahaya. Tampaknya ajaran Yesus tentang perceraian menjadi sulit bagi masyarakat yang saat ini, yang sangat permisif dan tidak bermoral. Mereka yang menghormati otoritas Yesus Kristus akan mematuhi ajarannya. Pernahkah saudara menemukan diri saudara dalam hubungan yang tidak setia? Ada harapan dalam Yesus Kristus. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan surga? Janganlah sesat. Orang cabul, penyembah berhala, orang berzina, banci, orang pemburit, pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Dan beberapa orang di antara kamu demikianlah dahulu. Tetapi kamu telah memberi dirimu disucikan, kamu telah dikuduskan, kamu telah dibenarkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan dalam roh Allah. 1 Korintus 6 ayat 9-11. Namun pertobatan sejati membutuhkan saudara berhenti untuk melakukan perzinahan, meskipun itu berarti menjadi kasim ataupun sida-sida demi kerajaan surga. Matius 19 ayat 11 hingga ayatnya yang ke-20. Sahabat setia yang dikasihi oleh Tuhan, kita sudah melihat bagaimana sudut pandang Tuhan Yesus Kristus tentang perceraian. Biarlah setiap diri kita yang memiliki pasangan di dalam hidup boleh menjadi pasangan yang setia, sehingga dengan demikian memuliakan nama Allah Bapa di surga, dan rumah tangga yang dibangun di bumi ini dapat menjadi saksi, dan di dalam pasangan, di dalam keluarga boleh bertumbuh bersama-sama menjadi anak-anak Allah yang terhormat dan saling mengasihi. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya. Shalom.